Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Kita lanjutkan lagi sobat semuanya untuk di belajar tosan adinya. Nah, setelah di video pertama kita sudah mereview tentang keris Sinom Robyong, lalu yang video kedua dengan dapur kebulajar dengan pamornya lintang kemukus, lalu yang di video ketiga keris kolo balik. Nah, untuk yang di video keempat ini kita akan melihatnya bersama-sama ini. Nah, ini adalah keris yang akan kita review untuk di video kita kali ini sobat semuanya. Sangat menyenangkan sekali. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji yang ada di Mojokerto sendiri. Nah, waktu itu menurut dari keterangannya beliau, ini beliau dapatkan dari salah seorang kolektor yang ada di Surabaya. Nah gitu. Saya lupa namanya siapa. Dulu keris ini semuanya punya nama sobat. Nah, saya kalau nggak salah dapat satu atau dua itu kerisnya. Salah satunya adalah keris ini. Dan ini sudah sempat menjadi koleksi pribadi saya karena waktu itu saya melihatnya, loh kerisnya kok bagus banget gitu loh. Waktu saya bermain bertamu ke rumah teman saya itu, saya melihat ada keris kok, loh. Ini keris ini kok beda sendiri ya, Pak, keris ini. Oh iya Mas, ini memang kerisnya saya dapat dari kolektor katanya gitu. Wah, lumayan banget ini. Akhirnya terus saya tanyakan apakah ini dimaharkan gitu, dan beliau berkata ya nggak apa-apa, kalau Mas Tony berminat nggak apa-apa dimaharkan. Nah, akhirnya saya mahari sekarang. Dan ini kapan hari sudah saya serviskan juga warangkanya. Kalau kalian melihatnya di sini, ini sudah sangat bersih. Awalnya pun juga sebenarnya bersih sobat. Sebenarnya sudah bersih karena apa? Karena di warangkanya itu sudah terlihat sekali kalau pusaka ini adalah pusaka yang terawat. Di pusaka yang terawat itu memang terlihat gitu, terlihat dari warangkanya sudah bersih gitu. Nah, tapi karena di saya gitu, saya kurang bersih kalau kayak gini. Memang sebenarnya sudah bersih gitu, tapi kalau untuk di pribadi saya kok kurang bersih gitu ya. Akhirnya saya serviskan kembali sobat. Kita akan melihatnya seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini sobat, ini adalah perwujudan dari pusakanya. Setiap pusaka ini saya keluarkan dari warangkanya, ini selalu berbau harum bunga-bunga gitu. Harumnya bunga-bunga. Ini belum pernah setelah saya warangi, biasanya saya tidak ngasih minyak, tidak saya minyaki. Nah, saya biarkan apa adanya seperti ini. Kerisnya kalau kita melihat sekilas seperti ini, dia look kembo, looknya tersamarkan, looknya samar seperti ini. Nah, looknya kembo. Lalu di bagian sor-sorannya ini sobat semuanya, bagian sor-soran kerisnya ini dia ini lebar. Nah, dia lebar dan ini kembang kacangnya ini nguku bimo dan sangat kekar sekali nguku bimonya. Nah, seperti ini. Itulah kenapa waktu itu saya melihat di pamornya sangat menyenangkan. Wah, ini harus jadi milik saya. Karena apa? Karena seperti biasanya sobat semuanya, bahwasanya saya di dalam memilih tosan aji, memilih pusaka itu saya memang memilih dari pamornya dulu. Saya lihat kalau pamornya ini bakalan bagus, ngebior dan menyenangkan gitu, akan saya ambil pusakanya. Biasanya seperti itu. Nah, ini kapan hari pun juga kayak gitu. Karena kerisnya dari tampilan pertama, wah ini sudah keris terawat. Lalu juga untuk di pamornya saya lihat bulat-bulat seperti ini. Nah, ini kalau di dalam pengetahuan tosan aji saya sobat, ini masuk di pamor ular lulut. Nah, ini pamornya pamor ular lulut, sangat menyenangkan sekali. Dan ini setiap saya loloskan dari warangkanya selalu berbau harum bunga-bunga. Saya kurang tahu ini dulu memakai minyak apa, karena bau minyak saya tidak seperti ini. Bau minyak saya itu kalem, wangi dan kalem. Kalau ini wangi dan kalem juga, tapi lebih bersifat kayak bunga-bunga. Nah, ini di jarak seperti ini dia tercium sobat, tercium wanginya. Nah, ini coba kita akan melihat lebih detail sobat semuanya. Saya akan membalik untuk kameranya, nanti sekaligus kita akan mempelajari juga tentang makna filosofi dari dapur pusaka ini.
Oke, sobat semuanya, kita lanjutkan kembali. Nah, seperti biasanya, nah kita akan melihat bersama keindahan dari warangkanya. Nah, ini warangkanya sudah saya serviskan. Nah, seperti ini. Ini juga termasuk utuh ini sobat, untuk di warangkanya. Coba kita akan melihat dari kerisnya. Nah, ini di dalam pengetahuan tosan aji saya sobat semuanya, ini masuk di dapur panimbal. Nah, ini dapur panimbal seperti ini. Nah, ini kalau dilihat seperti ini pamornya apa ya, bisa dikatakan royal pamor. Kalau saya menghitung tadi waktu saya lihat, ini ada pamor satu, ini adalah pamor ular lulut. Lalu yang kedua di bagian sor-sorannya ini dia ada pamor bawang sebungkul. Nah, di bagian sor-sorannya. Sedangkan di bagian gandeknya ini sobat, ini ada pamor sumbernya. Nah, ada bulat-bulatan seperti ini. Itulah kenapa saya menyebutnya keris ini royal pamor ini. Nah, pamornya sangat banyak sekali dan ini yang sangat menyenangkan sekali nih sobat. Nah, ini gandek kembang kacangnya. Nah, kembang kacangnya ini dia nguku bimo dan sangat gagah sekali ini. Sangat kekar sekali untuk di kembang kacangnya. Coba saya akan sedikit membacakan filosofi dari dapur panimbal. Pada zaman dulu ini keris dapur ini banyak dimiliki oleh para abdi dalam keraton karena tuahnya ini dipercaya bisa membantu pemiliknya, mudah dipercaya melaksanakan tugas khusus dari sang raja atau pimpinan. Karena dulu hanya orang terpercaya saja yang akan diberikan amanah tugas khusus dari para penguasa. Keris panimbal ini memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan dan merupakan ajaran tersirat bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa terpanggil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pada sesama dan kepada sang pencipta. Tuah dari keris panimbal ini menjadikan pemiliknya mempunyai karisma dan daya pikat yang bisa mempengaruhi orang lain agar kata-katanya ini selalu didengarkan dan mudah dipercaya. Selain itu, tuah dari keris ini juga bisa sebagai sarana pemanggil keris lain agar mudah dimiliki oleh pemegang keris panimbal seperti ini. Nah, itu ada yang berkeyakinan seperti itu sobat semuanya, bahwasanya untuk di keris panimbal gitu, kalau kita memiliki keris panimbal nanti gampang sekali nih mas untuk di memanggil keris-keris yang lainnya. Kita gampang sekali bisa memahari keris-keris yang lainnya. Karena ada yang berkeyakinan seperti itu sobat semuanya. Lalu kita akan melihat dari pamornya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk di pamornya ini. Kalau untuk saya adalah pamornya pamor ular lulut. Saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya di buku ensiklopedi keris tentang gambar pamor ular lulut. Nah, seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, kalau di gambar buku kayak gini, kalau di foto, nah seperti ini. Ini keris dapur brocol tangguh segaluh dengan pamor ular lulut. Nah, ini keterangannya di sini. Ular lulut adalah salah satu motif pamor yang bentuknya bagaikan tubuh seekor ulat. Nah, sebenarnya pamor ini merupakan gabungan dari bentuk bundaran-bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal sampai ke ujung bilah. Nah, kita lihat di keris ini sobat, dia berbentuk bulatan-bulatan yang menempel rapat dari pangkal sampai ke ujung bilah. Nah, ini adalah pamor ular lulut. Ini saya lanjutkan untuk di pamor ular lulut ini, artinya adalah ulat yang jinak. Bentuknya merupakan gabungan bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal sampai ke ujung bilah. Tergolong pamor melumah, rekan dan tidak pemilih. Tuahnya ini diyakini untuk karisma dan untuk mempengaruhi lawan bicara agar mudah mempercayai perkataan pemilik keris ini, sehingga menjadikannya sosok yang mudah diterima dalam pergaulan maupun dalam hal bisnis. Selain itu juga tuahnya membuat pemilik mudah mencari rezeki. Mungkin keris ini cocok juga diagem oleh para pedagang mungkin ya, kayak seperti saya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi sobat untuk di pamor selanjutnya, karena di sini saya melihat ada pamor lain.
Ini adalah pamor bawang sebungkul. Bentuknya ini mirip bungkul bawang atau irisan bawang. Nah, berlapis-lapis, paling sedikit 5 lapisan, dan letaknya di sor-soran. Tuahnya ini di bidang rezeki dan untuk pengembangan modal agar cepat sukses berkembang. Selain itu juga diyakini dapat membantu memelihara ketentraman keluarga serta memberi ketenangan pada pemiliknya. Nah, itu yang apa ya? Tuah yang diyakini dalam pamor bawang sebungkul. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamor di gonjonya. Nah, ada bulatan-bulatan seperti ini. Ini kalau untuk saya masuk di pamor sumber atau pamor sumber mas. Sumber adalah awal, pusat, asal muasal, bisa juga dimaknai pusat atau asal muasal sebuah harapan. Pamor ini diyakini banyak kalangan sebagai sebuah pengharapan yang berhubungan dengan masalah kerejekian. Nah, itu sobat, ini adalah salah satu dari pusaka yang sangat luar biasa dengan pamornya yang royal pamor. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya. Seperti ini. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur pusaka yang menjadi sebuah koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit yang berdapur Panimbal dengan pamornya pamor uler lulut, bawang sebungkul dengan gonjo sumber. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.